Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
ini bagus nih. Check out ah. Yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih. Ngapain sih? Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih. Baju lagi. Ini tuh model baru. Keren kan? Yang kemarin kan juga model baru. Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong. Nah, yang begini nih yang rusak bumi. Lah, apa hubungannya? Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu. Wah, boros banget ya. Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya. Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletor juga sih. Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Rabu dan tentunya juga menemani sahabat budaya di acara kita yaitu Mosaik Budaya. Alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Bapak Dr. Firman Sinaga SST Par MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Kerjasama Industri DPP Ahli, dosen pariwisata IPBI Bali. Kita menyapa selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi, good morning. Good morning juga, selamat pagi Pak Firman. Pak Firman, ini kita bicara terkait topik kita mengenai studi kasus pariwisata Indonesia yang berkelanjutan. Nah Pak Firman, kalau bicara tentang pariwisata kita yang juga saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah kita, nah boleh tahu tidak Pak, apa dasar dari pariwisata berkelanjutan? Silakan Pak Firman. Wah, ini topik yang sangat menarik ya. Betul. Cerita tourism sustainable itu sangat digandrungin sekarang itu ya. Ayo sustainable gitu ya. Jadi gampang saja sih untuk mengingat hal tersebut 3P gitu ya. Iya. 3P itu yang pertama itu harus kita pikirkan planet. Atau dikatakan kalau orang bilang environment katanya ya. Yang kedua yang kita harus pikirkan is a people. A people is apakah kita menggunakan budaya-budaya lokal untuk menambahkan sumber daya manusia, and then plus number 3 itu profit. Jadi 3P ini gampang sebenarnya, tapi bisa nggak dilakonin ya agar tetap pariwisata kita berkelanjutan dengan baik. Pasti ya tidak gampang. Indonesia terus berbenah dan sudah baik ya, walaupun kita harus ya kulik-kulik lagi gitu agar bagaimana itu tetap berkelanjutan. Betul. Iya. Baik, Pak Firman, kalau bicara tentang isu sekarang ini untuk boleh kameranya Pak Firman boleh dinyalakan supaya kita kelihatan di live kita. Iya. Boleh. Iya. Baik.
supaya bisa dilihat ya, kita siaran langsung melalui RRI Digital, juga melalui Facebook maupun YouTube kami di Pro 4 RRI Makassar. Nanti ada yang mau bergabung silahkan. Oke, baik, kita lanjutkan perbincangan kita, Pak. Kalau bicara tentang isu-isu sekarang yang berkembang di masyarakat untuk sustainable of tourism di Indonesia, bagaimana ini Pak untuk pariwisata berkelanjutan di Indonesia sendiri? Apa isu-isu yang menyebar saat ini? Banyak yang harus dilakukan ya. Yeah. Terutama yang isu yang sekarang itu yang lagi diobrolin banyak teman-teman di industri pariwisata, yang tentu tentang sampah ya. Oke. Sampah, bayangkan kalau kita nerima tamu itu 1.000, 2.000, kemana ya sampahnya ya? Iya. Apalagi kalau nggak care itu tamunya, ataupun nggak aware tamunya gitu, dan masyarakatnya juga nggak aware. Waduh, it's a very big problem sangat-sangat bermasalah. Nah, inilah yang betul-betul kita harus aware buat kita semua, termasuk saya sendiri ya, harus aware tentang hal itu. Kalau bisa saya sampaikan hasil banyak riset yang saya baca itu, bahwa hasil data statistik itu kita itu di ranking 40 untuk penyumbang sampah di dunia gitu ya. Jadi itu kalau dikatakan dihitung dari per orang itu per tahun itu 315 kilogram. Kalau per hari kita menyumbang 0,8 ya, menyumbang sampah. Waduh. Dan yang paling mirisnya lagi bahwa kalau untuk makanan itu betul-betul disampaikan bahwa Indonesia masih membuang makanan. Maksudnya? Membuang makanan begitu, Mbak Dokter? Maksudnya kan gini, kalau orang kadang-kadang kita mau beli nih, mau beli makanan nih, kita udah puas dengan mata, and then kemana makanan yang kita beli tadi? Itu jadi pertanyaan kan. Dan berikutnya, kadang kalau di hotel, di buffet, makan kita ambil, dan banyak-banyak, takut nggak kedapetan gitu ya. And then dia udah kenyang, dan kemana? Jadi fenomena yang terjadi ya seperti itu gitu ya. Dan kemudian kalau itu tuan rumah bahwa aduh takut kena komplain tamu, ayo kita masak banyak gitu ya, plus 10% from the quantity gitu. Betul. Atau 5% from the quantity. Kemudian tamunya nggak datang gitu, 1% gitu. Itu lebih parah lagi. Ini kemana gitu loh? Kemana ini gitu loh? Jadi ini saja pun yang lagi saya gandring dan saya lagi teliti, ya memang food waste ini sangat tinggi. Food waste sangat tinggi. Makanan ya. Dan pertanyaan sangat tinggi di hotel maupun di restoran. Pertanyaannya adalah berapa ton sih kita menyumbang sampah makanan khusus dari hotel, dari restoran? Itu belum terdata dengan baik. Itu belum terdata dengan baik. Saya juga meneliti di Bali, di kawasan Sanur, itu juga tidak terdata dengan baik. Nah ini saya sendiri harus berjuang untuk akan menyampaikan nanti jumlahnya berapa sih gitu ya. Dan disampaikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya juga bahwa sayangnya yang lebih parahnya lagi bahwa kemiskinan Indonesia itu tinggi loh. Kemiskinannya ada 22 juta, bahkan lebih dari itu. Kita di garis kemiskinan kita tinggi. Nah, jadi kenapa makanan yang sisa tadi itu tidak didonasikan kepada orang miskin? Kenapa tidak didonasikan kepada orang yang layak menerima? Jadi human to human, you create your food, give to the human, and then donation to the human, not to animal. Nah itu yang harus dipikirkan juga gitu ya. Jadi inilah yang kita harus pikirkan dengan baik. Yang isu semua ke Indonesia, think of sampah dan sampah. Maka kalau kita balik ke case sampah Astungkare, kalau orang Bali bilang, kita bilang alhamdulillah bahwa
di Bali juga ada beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan, termasuk peraturan gubernur ya, nomor 97 ya 2018 ya sudah kita lakukan. Masalah plastik sampah, styrofoam dan lain-lain, kita sudah menggunakan itu no styrofoam, less lah ya, tapi no plastik, trying no plastic, no styrofoam, straw pun kita harus menggunakan reuse, recycle gitu. Jadi kita menggunakan itu salah satu mengurangi sampah selain tadi food waste tadi. Jadi ya bagaimana dengan ibu sendiri ya? Sudahkah melakukan itu? Yang pastinya pastinya kalau buang sampah tidak sembarangan. Kalau tidak tempat sampah disakukan dulu, nanti lihat tempat sampah baru dibuang ya. Begitu ya Pak Firman? Very good, yes. Iya. Bahkan kalau kita perlu straw, bawa straw sendiri. Ya. Bawa tumbler sendiri. Betul. Gitu. Jadi kalau kita kemana-mana nggak perlu lagi kita ambil dari ada kontainer atau dari tap dari mana-mana gitu ya. Apalagi kalau di city, di garden kita ada itu yang drinking water itu ya. Drinking water itu sangat berguna buat kepada masyarakat. Kita nggak menggunakan lagi plastik ya, karena itu gampang dibuang kemana-mana kan. Can gampang dibuang kemana-mana. Iya. Nah itu betul-betul wow, banyak ya Pak kalau di Bali. Kalau di Bali banyak, kalau di Bali banyak ya Pak ya sampah plastik ini. Kalau di Bali sudah berkurang, sangat berkurang karena peraturan pemerintah yang kita lakukan ya nomor 97 2018 itu sudah kita lakukan ya. Tapi apakah tetap ada? Tetap ada tentu, tapi sudah sangat berkurang. Saya dapat informasi dari teman-teman juga dari beberapa sumber yang saya temukan banyak itu sampah juga di Semeru, di Rinjani, di Jawa Barat, di Malang, ya di Bali sendiri pun mesti ada gitu. Tapi mari kita bersama-sama kita jaga gitu ya. Kita jaga. Terutama juga kembali lagi saya tekankan di sini di live sekarang ini food waste. Food waste. Karena orang betul-betul makanan ini Pak ya. Kita kenyang karena kita kan lapar mata gitu ya. Lapar mata gitu. Indonesia itu ya. Saya tidak akan akan bosan untuk menyampaikan hal ini. Please think yang orang miskin, think of overlap itu kemana gitu. Jadi inilah yang berat benar-benar yang harus kita kampanyekan kepada masyarakat. Kalau makan ambil seperlunya. Jangan kalau makan kita di restoran, kita orang pariwisata tentu kadang kita melakukan event ya, ada 500 orang, 100 orang. Jangan buru-buru langsung waduh, kalau nggak ada jangan langsung komplain dong. Harusnya seperti apa Pak Firman? Mungkin daripada jadi setiap hotel itu kita juga akan membuat persentase yang disukain orang itu makanan ini, tapi ini mahal, tapi cepat habis. Oke. Nah, jadi kalau itu udah habis, ya please masih ada another food. Nggak mungkin habis. Katakan main course makanan utama itu ada ikan, ada ayam. Yang paling laris adalah ikannya, atau yang paling laris adalah udangnya. Jangan langsung komplain. Selalu leftover lagi gini. Masalah makanan itu dessert. Ada puding, ada traditional food. I mean dessert. Ada apa namanya lagi? Ada yang Black Forest. Tapi Black Forest coklat sangat diminatin. Habis komplain. Tapi kalau nggak mungkin nggak kita buat banyak. Ini kalau lebih kemana gitu. Jadi buahnya nggak laku gitu loh. Kalau jadi buahnya nggak laku gitu loh. Dan kemana? Habis itu dikemanakan buah ini? Gitu. Itu yang harus dipikirkan kepada juga sebagai sebagai tamu. Nanti kalau queue buffet, please jangan cepet-cepet mengeluh kalau makanan sudah habis. As long as itu masih ada makanan dari skeleton menu yang ada, monggo
walaupun dari beberapa item kalau habis, monggo ya jangan komplain, masih ada makanan yang lain. Mungkin itu kepada masyarakat Indonesia saya berikan ya saran untuk hal itu, sehingga pihak hotel nggak khawatir ya, nggak khawatir lagi aduh nanti kita dikomplain kalau habis makanan gitu. Itu kan berdampak ya. Berdampak. Iya, oke. Baik, itu isi-isunya. Salah satunya plastik, sampah, ini kemiskinan juga yang dikatakan oleh Pak Dr. Firman. Nah, Dr. Firman, ini lagi kembali kita bicara tentang Indonesia yang punya pariwisata cukup banyak ya kalau dipikir, apalagi terutama di Bali yang begitu menumpuk. Kayak Indonesia ini punya kekayaan alam yang sangat banyak. Nah, kalau bicara tentang studi dari studi kasus yang ada tentang pariwisata berkelanjutan ini, apa yang didapatkan selama ini, Pak Firman? Tentu yang didapatkan ya multiply efeknya itu sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali, sangat bagus buat kita. Maka Astungkare, alhamdulillah kita di Bali tetap primadona adalah ekonomi, diutamakan adalah tentang pariwisata. Maka mari kita jaga setiap daerah, mari kita jaga pariwisata kita ini agar berkelanjutan ya. Di daerah manapun bisa kok adopsi ke daerah manapun, kami yang role model daripada sebuah destinasi. Please daerah lain bisa mengikuti ya. Tentu sustainable tourism indikatornya 3P itu pondasinya ya. Pondasinya 3P itu tentu bisa mengadopsikan ke daerah-daerah lain, terutama SIT-nya, Special Interest of Tourism-nya ya. Bagaimana untuk menjaga pariwisata itu bertahan di sebuah daerah, tentunya apa sih kebutuhan daripada turis, wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara, what they need. Ya, apa yang dibutuhkan begitu ya, harus Pak ya? Balance. Apa kebutuhan daripada wisatawan, apa kebutuhan tuan rumah. Itu harus balance. Nah, ketika itu sudah diketahui, tentu kita buat peraturan. It is a rule, is a very important untuk menjaga sustainable tourism dan untuk menjaga quality, untuk menjaga daerah itu tetap bertahan. Harus dari peraturan, dibuat peraturan itu sesuai dengan kebutuhan tamu dan kebutuhan dari tuan rumah. Jangan nanti begini, kami menginginkan tamu banyak datang gitu ya. Datang tiba-tiba banyak. Dan kemudian kita tamu itu suka-suka hati berbuat. Ada beberapa case di Bali ya, masuk melanggar ke pura dengan berpakaian tidak baik gitu. Padahal sudah ada peraturannya, tapi tetap dilanggar gitu. Tapi inilah yang terjadi. Nah, di daerah tentunya peraturan dulu gitu. Maka kita enak aja menendang itu orang asing kalau macem-macem gitu. Karena kita sudah punya peraturan. Di daerah pun ya silakan, do and don't-nya itu harus dilakukan. Jadi peraturan dulu. Setelah itu langkah kedua tentunya jangan lupa berinovasi, disesuaikan dengan apa potensi yang ada di sana. Nah, ini tugas akademisi, tugas masyarakat untuk melihat apa sih potensi yang ada di daerah tersebut yang belum digali atau mau dikembangkan, to innovate. Kalau di daerah kan itu banyak SIT-nya ya, Special Interest of Tourism. Atau dikatakan minat khusus. Ini kita harus berinovasi terus, sehingga orang bisa bertahan di tempat kita gitu. Betul, Ini mungkin yang harus diperkenalkan ya Pak Firman ya. Ini yang harus diperkenalkan mungkin ya. Oh iya, kita tetap setelah kita berinovasi, finding something, and then this is our potensi, we have to create, to innovate, then announce. Saya banyak pergi ke beberapa negara, ke Perancis tentu saya sering ke Perancis ya, 2 tahun. Waktu saya pergi juga ke Belanda, ke Eropa ya, keliling Eropa, apalagi di ASEAN gitu ya. Wah, kalau mereka itu ya
ya kalau berinovasi dikatakan ya nggak usah ditanya ya, jagonya mereka gitu ya. Tapi selalu ditanya daerah, kami kan nggak punya uang. Gitu. Selalu kan gitu. Bagaimana berinovasi? Alhamdulillah Astungkare sebenarnya kalau kita banyak sampling ya, berbuat kecil, berinovasi kecil pun kalau itu berdampak untuk kepada tamu, waduh dia akan datang lagi gitu ya, datang lagi dan datang lagi gitu ya. Ada beberapa di Sumatera juga saya lihat ada yang tidak di-create, masih banyak belum di-create di Sumatera, baik daerah lain lah. I do believe gitu. Saya pergi ke Labuan Bajo juga seperti itu. Saya pergi ke mana, ke daerah-daerah pelosok-pelosok juga begitu ya. Kemudian Lombok ya, baru-baru saya pergi ke Lombok. Itu banyak sekali yang bisa di-create banyak. Nah, apa jadi itu Pak? I do believe juga Makassar ya. Saya pergi ke Makassar beberapa kali karena juga saya mengasesi di sana. Ya banyak sekali yang perlu kita create. Jadi mari berkolaborasi untuk menginovasikan ya, panggil stakeholder. Jadi kita menggunakan pentahelix. Ayo ngumpul media, akademisi, pemerintah, para stakeholder, komunitas. Ayo kita duduk bersama. Kita identify our potential, our place. Is a very important. Dan jangan lupa terakhir monitoring. Evaluasi juga mungkin ya Pak ya. Iya, dievaluasi apa yang telah kita buat peraturan tersebut. Come on, kampung kita, desa kita, daerah kita, keep smile, senyum. Where's your smile? Gitu. Betul. Nah, ini harus betul-betul kita jaga, itu tak dasar. Jadi artinya jadi dibuat peraturan. Keep smile itu number one, misalkan seperti itu. Greeting, memberikan salam, itu pondasi kok gitu ya. Dan banyak lagi peraturan-peraturan yang harus ditegakkan. Ada kok, kita punya Sabta Pesona kita kan sudah ada gitu ya. Jadi kita punya kita sudah lengkap sih sebenarnya dari pemerintah, tapi bagaimana sih mau menegakkan ini, melaksanakan ini betul-betul disosialisasikan dan dikerjakan. Gitu sih. Oke. Baik, kalau bicara tentang tadi sudah menanggapi tentang masyarakat kita yang harus menjaga budaya supaya orang-orang turis ini tidak pergi ya dari daerah kita, karena ini mendatangkan devisa buat negara. Nah, sebenarnya budaya apa yang perlu diperkenalkan atau apa ya yang perlu kita pertahankan untuk turis itu datang ke kita? Budaya apa ini yang harus, apakah dari makanannya, juga apakah dari tarian dan lain sebagainya? Budaya apa kita yang selalu dijaga begitu? Apa nih Pak Firman sebenarnya dari sisi budaya sendiri? Well, bicara budaya, wah kalau kita mah banyak ya Pak. Terhebat salah satu di dunia ya, archipelago our culture ya. Tentu beragam daerah itu banyak yang harus diperkenalkan ya. Tentu kalau saya pergi ke Bali pasti tahu, oh dari jauh itu pakaian Bali tuh. Udah jelas tuh. Nggak bisa lagi ya ini pakaian Bali, ini orang Bali nih ya. Oke. Oh, maybe yes, maybe no gitu ya. Nah, jadi kemudian starting ngomong, greeting, memberikan salam, speak up. Om Swastiastu, Horas kalau orang Batak. Ya kalau Makassar apa ya? Kalau Makassar biasanya kalau kita Makassar ya menyapa assalamualaikum, apa kareba, begitu bahasa daerahnya. Yang jelasnya itu assalamualaikum, tentu budaya kita orang agama Islam ya. Apa kareba? Itu udah jelas tuh ya. Jadi dari situ, itu orang Makassar itu jelas. Ya, jadi greeting. Jadi dari pakaian kita sudah tahu. Jadi maka kita bangga dengan Indonesia. Bahasa Indonesia sudah internasional. Itu udah mandatory, itu nggak bisa dipungkirin. Maka dari bahasa memberikan salam ya. Oh, that is orang Batak, Horas. Wah, that is
started to introduce to other people, ya our grooming. Dari jauh udah lihat, oh itu pakaian orang Batak tuh, orang Bali, orang Makassar. Then speak up, greetings. Udah tahu itu pasti orang Makassar, pasti orang. Nah itu kemudian disuguhkan makanan yang makanan itu yang membuat orang melted ya. Oh my god, puas deh. Waduh, I love ayam betutu kalau di sini gitu ya. Apalagi kita yang kalau Padang nggak usah ditanya lagi ya. Iya, betul. Udah terkenal banget gitu ya. Tentang makanan tentu bisa memperkenalkan seluruh dunia dari makanan. Musik ya. Musik siapa yang nggak tahu ya? Musik ya. Kalau itu waduh itu kan musik udah daerah Indonesia gitu ya, nggak bisa musik itu kemana-mana bergema gitu ya, kemana-mana kalau udah kita nyanyi itu pasti ini lagu Batak nih, ini lagu Bali gitu. Jadi sudah ditahu juga di ini musik-musiknya ya. Maka kita Kemenprov itu bahwa entertainment itu is a one part our creativity ya, our creativity, how to create our music to promote on in the world gitu ya. Jadi nggak bisa karena kita banyak kan sudah di HKI ya, haki ya, diambil orang gitu ya, nggak diambil orang itu udah dihakikan gitu ya. Nah dan banyak lagi ya, belum lagi rumah adat, belum lagi yang lain. Jadi dari semua sisi untuk memperkenalkan daerah masing-masing untuk bertahan dari budaya itu sangat strong. Maka dari hasil penelitian dan penelusuran sebelum-sebelumnya ya, bahwa Bali memang because of the culture, karena budaya mereka akan datang dan datang lagi. Ini juga kalau berlogat Ki juga kalau bahasa Ki ini mungkin juga ciri khasnya Pak Firman ya. Oh yes. Kalau Pak Firman pakai bahasa Inggris nanti bilang, aduh orang Inggris nih. Padahal dia adalah orang Horang. Akan cepat dikenal, orang Makassar cepat. Orang betul. Bali juga cepat banget. Betul. Ki, orang bilang apalagi namanya logat-logat dialeknya itu kentara Ki. Kayak Makassar tuh kentara sekali minyak. Iya Ki. Baik, Pak Sinaga, kita jeda dulu. Saya mau kasih hadir dulu kelong. Ini lagu kalau di Makassar bilang kelong. Saya hadirkan juga kelong terlebih dahulu. Nanti kita bicara dari sisi dampak budaya ekonomi ya. Ini kita belum bahas tentang ekonomi, sosial ekonomi. Nanti kita akan bahas ya. Karena di sini saya tahunya pariwisata berkelanjutan tuh 4 pilar: manajemen berkelanjutan, dampak sosial ekonomi, ada juga dampak budaya tadi kita sudah bahas, nanti dampak lingkungan tadi juga sudah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Firman. Sesaat lagi kita akan kembali, kita dengarkan ini kelong daerah kami Pak Firman, kita dengarkan sama-sama. Yes.
tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih. Kamu udah aku maafin. Nah, terus kenapa kamu masih nangis? Karena kamu kasih aku tisu. Ya, apa hubungannya tisu sama aku? Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita? Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih? Dari tadi kamu nggak pesan makanan. Aku lapar tahu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita sahabat budaya bersama Dr. Firman, dan beliau ini masih bersama kami untuk bicara tentang pariwisata berkelanjutan, dan ini salah satu juga yang menjadi prioritas pemerintah kita untuk menjaga bahwa pariwisata itu harus berdatangan dan tetap bertahan di daerah kita sendiri. Tadi kita bicara tentang budaya, sudah dengan budaya kita ini mereka bisa bertahan begitu, dan juga dengan adanya makanan tradisional yang bisa membuat gairah makan atau kenikmatan makan itu membuat mereka betah di Indonesia ya. Baik, itu bicara tentang pariwisata mancanegara. Nah, untuk ke wisata lokal pun begitu, pastinya setiap daerah beda-beda untuk masakannya dan juga varian rasa yang ada. Kita kembali ke dampak sosial ekonomi. Ini tadi bagaimana Pak Dr. Firman kalau bicara tentang dampak sosial ekonomi kepada kita, apalagi kita ini dibilang negara berkembang begitu dan ingin maju begitu. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih. Untuk sosial tentu dampaknya ya ada negatif, ada positif ya. Saya pergi dulu positifnya. Kalau kita melihat positifnya, tentu kita banyak mengenal budaya mereka ya. Kita bisa mengenal bahasa, mengenal budayanya mereka, dan mereka juga bisa mengenal budaya kita ya. Mereka bisa mengenal banyak tentang Indonesia dan begitu sebaliknya. Tentu kita hati-hati, negatifnya juga ada, bahwa jangan sampai kita yang beradaptasi dengan cara berpakaian mereka. Nah itu ya, kita hati-hati sekali. Astungkara kalau kita di Bali, kita tetap konsisten bahwa masyarakat Bali tidak serta-merta berpengaruh kepada cara berpakaiannya mereka, walaupun mereka di pantai seperti apa, mereka seperti apa berpakaian di luar, sampai di airport pun mereka berpakaiannya pun ya tidak budaya orang timur gitu ya. Kulturnya. Jadi tetap budaya. Kita konsisten tentang hal itu ya. Dan berikutnya tentu kita hati-hati juga negatifnya kalau tentang anak di bawah umur. Jika ya kita banyak dampak sosial yang kadang-kadang orang asing itu kan kadang-kadang dia peraturannya mereka kan beda sama peraturan kita gitu ya. Kalau kita itu kan di bawah umur 21 tahun ke atas tidak boleh minum alkohol, kan seperti dia. Dan kemudian kita dianggap bahwa memang tidak boleh minum gitu ya, kena langgar gitu. Tapi kalau di luar kan 17 gitu ya. Nah, agama ini menyangkut itu itu kita berdasarkan umur gitu. Agama kita tidak boleh gitu agama tidak boleh. Jadi itu peraturan itu berbeda-beda, maka kita hati-hati dengan kita peraturan kita di Indonesia juga gitu ya. Karena kita juga ada yang dikatakan ya minum. Ya kalau kita minum gampang lah, nggak ketahuan kok gitu ya. Hajar terus. Betul, gitu ya. Jadi hajar terus gitu, jadi repot gitu ya. Itu Makassarnya itu masuk. Nah jadi ya banyak positifnya, tentu banyak positifnya, dan kemudian
yang nyeleneh, yang negatifnya tadi tuh masuk ke negatifnya terlalu crowded, kemudian mereka ya suka-suka hatinya untuk melanggar peraturan yang ada di Bali atau di daerah atau di Indonesia itu sendiri. Nah, maka negatif itu akan kita patahkan dengan punya peraturan. Nah, karena kasusnya begitu Pak ya, mohon maaf Pak Firman, di media-media menyebar memang bahwa para mancanegara itu atau turis mancanegara mereka datang itu ya mabuk dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini sudah bukan lagi barang baru kita lihat di media sosial. Nah, ini salah satu juga mungkin yang harus gencarnya pemerintah bikin aturan begitu ya. Kebijakan disilahkan, maka kembali lagi ke setiap daerah punya kebijakan masing-masing. Nah, karena kami di Bali, contohnya kami mengkampanyekan arak kami di Bali. Di daerah lain nggak boleh kan? Karena itu bisa dikatakan sana wisata halal. Kalau kita kan memang di sini adalah mengkampanyekan bahwa budaya lokal, local wisdom. Maka alkohol atau dikatakan arak yang kami miliki di Bali itu, kami berharap akan itu mendunia. Oh begitu. Gitu. Jadi ada beberapa daerah memang tidak boleh gitu ya, untuk mengkampanyekan itu gitu. Tapi kalau kita di Bali, bahkan itu diprioritikan bagaimana itu arak kami itu akan mendunia gitu. Jadi, tetapi kembali lagi, yang boleh mengkonsumsi itu dari peraturan Indonesia kita adalah 21 plus gitu ya, umur 21 ke atas boleh mengkonsumsi. Kalau di bawah nggak boleh. Tapi itu banyak cheating gitu ya. Nah, kembali lagi harus mengkampanyekan ini, dan anak-anak udah harus tahu apa dampaknya kalau minum alkohol. Selalu itu juga dikampanyekan itu. Mungkin ya mari kita bersama-sama mengkampanyekan apa sih penyebabnya, apa sih dampak negatifnya ketika kita minum alkohol berlebihan gitu ya. Itu yang harus kita tekankan. Jadi kalau memang sih itulah enaknya kalau kita di Bali jika dibanding di negara lain. Kalau kita di sini minum pun ada di jalan minum bir gitu, kita tidak terlalu komplain kepada orang asing ataupun kita. Yang penting jangan buat ribut saja. Kalau kamu minum alkohol dengan kontrol, monggo silahkan. Gitu. Jangan buat ribut saja. Dan itu ada ganjarannya ya Pak Firman ya. Oh ya, langsung ke adat-adatnya, ke Banjar itu selesai. Gitu ya. Oh gitu. Dan ada peraturan adat, peraturan adat ada kita di sini. Ya, peraturan adat kita ada di sini. Tentu kita selalu melaporkan ke adat setempat ya. Begitu. Oke, baik. Kalau tadi dampak sosial, ekonomi tadi dari sisi bahwa memperkenalkan budaya kita atau juga minuman arak kita kepada para yang datang ya ke mancanegara, walaupun ya ini ada standar-standarnya tidak memabukkan begitu. Nah, Pak Firman, kalau bicara tentang sedikit saya sampaikan tambahan. Kalau kita bicara tentang ekonomi, mungkin efeknya itu sangat banyak ya, dari pertanian, supplier itu sangat berdampak sampai ke hotel gitu ya, itu sangat berdampak. Jadi para petani ya itu sih sangat berdampak sekali. Maka dari hotel itu supplier itu langsung ke petani itu, jadi ekonomi sangat meningkat. Maka kita harapkan bahwa harapannya ada sebuah indikator. Saya sudah lihat beberapa peraturan internasional termasuk kita, bahwa itu ada ISO 20121 ya. Kita harus mempunyai indikator, dan sampai sekarang kita belum mempunyai indikator loh. Saya sampaikan terus terang di live ini sekarang. Boleh dilihat di buku saya juga, sudah ada di link ya, di internet, di Google bisa dicari. Harapannya bahwa kita mempunyai indikator ketika sebuah konferensi, sebuah event, jika menyajikan makanan itu ada persentasenya budaya lokal harus diberikan 30%. Harus masuk dari skeleton menu gitu.
Jadi apapun itu partisipannya gitu. Katakan orang asing itu partisipannya, ya. The audience orang asing, partisipannya orang asing harus masuk 30% gitu. Jadi dari penelitian saya bahwa saya tidak temukan bahwa sebuah event itu harus 30 atau 50% makanan masuk dalam sebuah kontrak di kontrak di sebuah event. Contohnya begini, saya kasih ilustrasi. Kita ada 100 atau 500 tamu itu yang makan lagi conference. Nah, makanan yang diminta ada 30 item. Dari makanan appetizer, makanan main course, makanan dessert. Ya. Itu katakan 30 item atau 50 item. Dari 50 item itu berapa persen makanan lokal masuk? Nah, itu harus dipertanyakan. Kalau mau jadi sustainable Indonesia, kalau mau sustainable Indonesia dari sisi event, food service, makanan yang di provide harus ada angka. Kalau tidak ada angka nggak bisa diukur. Karena negara-negara lain pun, negara-negara lain pun membuat seperti itu. Tapi Indonesia ya sungguh disayangkan belum ada tertera di seperti itu peraturannya bahwa harus menggunakan 50%. Kalau di Singapura kita bicara dan di beberapa negara Singapura itu 50% seafood. 30% adalah makanan Nusantara. Indonesia, mereka menyatakan Nusantara, Indonesia, Malaysia, Thailand. The rest, no problem. Jadi bisa diukur. Nah, jadi dengan pengukuran ini ada, maka itu petani, multi-flag itu kan berdampak semua. UMKM berdampak, kue tradisional itu masuk gitu loh. Gitu. Jadi jadi itulah yang saya sampaikan, saya kampanyekan kepada kawan-kawan juga bahwa come on, ayo kita buat kebijakan bahwa Indonesia belum mempunyai number persentasi untuk dimasukkan sebuah indikator. Oh, ini PR juga sebenarnya Pak Firman ya. PR untuk kita semua betul, terkait dengan makanan tradisional kita yang memang perlu digencarnya untuk mungkin di hotel juga perlu ya Pak Firman ya, tadi Pak Firman katakan. Nah Pak Firman, kalau bicara tentang ekonomi kita, alhamdulillah selama perbandingan dengan tahun-tahun kemarin ini semakin meningkat, dan pemerintah selalu meningkatkan yang namanya ingin mendatangkan pariwisata sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Nah, sebenarnya langkah-langkah apa yang perlu Pak Firman kita sebagai warga atau penduduk yang ada di Indonesia ini menjaga untuk pariwisata itu tidak secepat mungkin meninggalkan negara kita? Wow, pertanyaan sangat-sangat bagus. Tentu kalau mereka dari rumah itu, dari negaranya mereka, why people travel? Itu kan jadi pertanyaan ya. Why people travel? What to do, what to see? Itu pasti ya. Jadi diplankan, udah plan dari negaranya mereka. Kita nggak bisa counter juga. Tapi very good question. Bagaimana mempertahankan mereka? Seharusnya kan mereka itu perginya dari Bali ke Malaysia, dari Bali atau ke Thailand, atau dari Bali ke Jawa Barat gitu ya, atau dari Bali ke pulau lain gitu ya. It's a still question. Mereka sudah plan dari negaranya mereka, udah ada template sama mereka. Namun bagaimana kita mempertahankan mereka? Tentu menjaga quality daripada objek wisata, quality makanan kita, semua sarana dan prasarana kita jaga quality itu. Bertahan, dan kemudian kita berharap mereka akan kembali. Mereka akan compare. Bali, Indonesia itu seperti apa, Thailand seperti apa, Malaysia seperti apa. Nah, jadi kita quality itu kita jaga. Maka selalu beberapa teman-teman menyatakan kita mau quantity atau quality. It's always question. Quantity atau quality. Come on, we talk about the quality. Nah, tentu dasar dari quality itu ya mari kita lakukan sustainable ini. Karena banyak
dari research sebelumnya menyatakan, saya datang ke Indonesia ya karena mereka itu sudah sustainable. Saya datang karena mereka itu udah ecotourism, sudah green tourism. Nah itu banyak, banyak sekali seperti itu. Saya memilih tuan rumah untuk conference international because Bali sustainable. Kenapa? Salah satu contoh, karena kita mempunyai pondasi, bukan hanya sebagai template talking only atau written saja, tapi kita lakukan action, yaitu namanya Award Trihita Karana. Gitu ya. Jadi kita lakukan Award Trihita Karana hanya khusus untuk pariwisata. Kita nilai itu hotel. Seperti apa? Itu penilaian ya Pak. Mohon maaf Pak Firman. Sampai ke award kita buat. Jadi itu ajang tahunan yang dilakukan di perusahaan-perusahaan hotel, di perusahaan pariwisata maksud saya itu. Kan kita itu menjaga hubungan praktek dengan harmonis dengan masyarakat, dengan Tuhan, dengan lingkungan. Itu betul-betul kita jaga. Itu based on yang kita bicarakan dari awal, 3P. Planet, people, profit. Itu betul kita jaga. Bagaimana lingkungan kita jaga, bagaimana hubungan kepada manusia, people, kamu menjaga hubungan baik dengan dia, tentu ekonominya perbaiki, tentu berikan dia pekerjaan. Ya kan? Nah, begitu. Ya, Pak Firman. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Firman, mungkin apa yang di penghujung acara kita, perbincangan kita nih, yang perlu Pak Firman sampaikan untuk pariwisata berkelanjutan kita ini tetap terjaga dan terus melangkah hingga dikenal lagi dari negara-negara lain di luar kita, Indonesia terutama, dan dikenal di mancanegara. Ya, Pak Firman. Putus. Iya, boleh. Sorry, putus tadi. Iya, betul. Silakan Pak Firman, dilanjutkan mungkin. Tadi putus. Pertanyaannya mungkin ya. Apa yang diharapkan, mungkin apa yang perlu kita jaga untuk pariwisata berkelanjutan ini tetap berjalan dan dikenal oleh domestik maupun mancanegara dan tidak terlupakan begitu Pak Firman? Don't forget the uniqueness. Oh, unik. Itu sih. Uniqueness. Iya. Maka itu yang dimilikin Bali, itu yang dimilikin Bali yang tidak ada duanya di seluruh dunia. Culture. Iya. Jadi itu ya. Oke, baiklah. Baik. Dan tentu jangan lupa tadi jangan lupa mengkrit peraturan masing-masing daerah, dan dimonitoring peraturan-peraturan itu sesuai dengan kebutuhan daripada tamu dan kebutuhan tuan rumah. Gitu. Jadi balance ya. Iya, seimbang ya, begitu ya Pak Firman. Iya, baik Pak Firman, berhubung waktu, jadi kita harus tuntaskan kebersamaan kita di pagi hari ini. Banyak sekali sebenarnya masih perlu dibahas lagi. Ini terkait pengolahan sampah dan sebagainya, tapi ada juga lagi yang lainnya, mungkin langkah-langkah kita untuk mengatasi sampah itu ya. Tadi Pak Firman sudah menjelaskan lebih jauh. Nanti mungkin ada lagi yang akan kita bahas di lain kesempatan Pak Firman. Sukses untuk aktivitasnya. Sampai jumpa dan selamat pagi menjelang siang. Yes. Sampai jumpa. Wassalam, sehat selalu. Sehat selalu. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Asia Pacific Broadcasting Union